warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan pastinya tetap semangat. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan kita untuk tetap semangat belajar, dan belajar. Dan pastinya belajar bahasa Indonesia dong. Baiklah anak-anak, di sini sebelum kita memasuki mata pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Dan semoga segala penyakit khususnya pandemi saat ini segera berakhir, supaya kita bisa bertemu dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Di sini juga Ibu akan mengecek daftar hadir kalian ya sebelum memasuki mata pelajaran. Baiklah, di sini sudah Ibu cek daftar hadir kalian dan kalian semua hadir ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks cerpen. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan teks cerpen atau cerita pendek itu. Nah, Ibu Tinti yakin teks cerpen ini bukan teks yang asing bagi kalian ya, karena kalian sudah pernah membuat atau mendengar atau bahkan membacanya. Dan kalian juga pernah mempelajari teks cerpen ini di kelas 7. Untuk itu, untuk mengingat kembali, mari kita simak video berikut ini. Di sini, untuk materi yang pertama itu Ibu akan membahas tentang definisi cerpen. Ada yang tahu definisi cerpen atau pengertian dari cerpen? Ya, benar. Cerpen atau cerita pendek itu merupakan sebuah cerita yang selesai dibaca hanya dalam sekali duduk. Dan panjang cerpen itu biasanya berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Selanjutnya, untuk materi yang kedua itu ada ciri-ciri cerpen. Ciri cerpen yang pertama itu biasanya panjang karangan itu maksimal 10 halaman. Yang kedua, hanya dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam sebuah cerita hanya fokus pada satu konflik. Dan yang terakhir, yang keempat, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Nah, di sini untuk materi yang kedua itu ada unsur di dalam cerpen. Nah, Ibu akan bertanya ya. Coba Ibu akan tanya kepada Budi. Ada berapa Budi unsur di dalam cerpen? Ya, benar sekali Budi. Di dalam unsur cerpen itu terdapat dua unsur ya anak-anak. Yang pertama itu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik itu merupakan unsur yang berada di dalam cerpen itu sendiri, seperti tema, tokoh, alur, amanat, dan lain-lain. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar cerpen itu sendiri. Terdapat bahasa, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, biasanya nilai yang terkandung di dalam cerpen ini biasanya banyak nilai sosial, budaya, dan nilai religi. Nah, anak-anak, untuk materi yang terakhir itu ada struktur dari teks cerpen. Di sini Ibu akan menjelaskan struktur teks cerpen itu ada 3 macam. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga, resolusi. Nah, mari kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak. Yang pertama itu orientasi. Orientasi ini merupakan, nah anak-anak, di sini ada 3 struktur dari teks cerpen. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua itu ada komplikasi, dan yang ketiga itu ada resolusi. Di sini, untuk yang orientasi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Orientasi itu merupakan bagian pendahuluan, seperti baik itu pengenalan tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana atau alur cerita. Yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi ini memuat struktur yang memuat masalah atau konflik yang muncul di cerita itu sendiri. Dan yang ketiga itu resolusi, di mana resolusi ini merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang muncul di cerita itu sendiri. Nah, jadi anak-anak,
ada 3 struktur dari teks cerpen. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Baiklah Nana, di sini Ibu Tinti akan membacakan sebuah teks cerpen atau cerita pendek. Untuk itu, mari kalian simak video berikut ini. Judul cerpen, Akan Terus Bertahan. Kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi sang pendamping hidupku. Kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Terkadang aku merasa Tuhan mengujiku terlalu berat, ingin menghakiminya, namun apalah dayaku, aku tak bisa. Sungguh aku tak sanggup memaki pencipta diriku yang telah menyelamatkanku dari sebuah naas beberapa tahun yang lalu. Aku sungguh percaya bahwa Dia tidak akan menjahatiku, ucapku kepada batinku sendiri. Tak terasa ini sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Sedih dan duka itu tentu ada. Namun menipis setipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air mata dan ingusku karena berduka. Namun aku sadar bahwa berduka lama itu tak akan ada gunanya. Menjalani hidup sekuat mungkin adalah solusi atas kekosongan dan kesedihanku saat ini. Ada pepatah yang bilang bahwa kesibukan bisa membuat kita lalai dari kesedihan dan keresahan hati kita. Dan ternyata itu benar. Kesedihan yang kujalani saat ini itu sebagai layung torik cukup menguras hati dan pikiran. Bayang-bayang sang pendamping hidup serta bayang-bayang sang anak tidak terlalu menghantuiku, membuat air mataku menetes. Tak pernah kupikirkan siapa yang akan menggantikan pendamping hidupku nanti. Yang aku pikirkan saat ini hanyalah bagaimana aku menjalani hidupku sebaik mungkin dan tidak larut dalam duka. Dan aku akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga nanti aku menyusul sang istri dan anakku di sana. Baiklah Nana, di sini Ibu akan menganalisis cerpen dari Akan Terus Bertahan tadi ya. Di sini yang pertama itu Ibu akan menganalisis dengan menggunakan struktur teks cerpen. Kan sudah Ibu bilang tadi, struktur dari teks cerpen itu ada 3 macam. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baiklah, orientasi dari teks cerpen yang Ibu bacakan tadi terdapat dalam kutipan, tak terasa sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Sedih dan duka itu tentu ada. Namun menipis setipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air mata dan ingusku karena berduka. Selanjutnya itu ada bagian komplikasi. Nah, di dalam bagian komplikasi cerpen Akan Terus Bertahan ini tersirat di mana sang tokoh itu sedih karena ditinggal mati sang anak, padahal sebelumnya ditinggal juga pendamping hidupnya. Sang tokoh berusaha menghilangkan kesedihannya. Selanjutnya itu bagian resolusi. Nah, terdapat dalam kutipan ada pepatah yang bilang bahwa kesibukan bisa membuat kita lalai dari kesedihan dan keresahan hati kita. Dan ternyata itu benar. Kesedihan yang kujalani sebagai layuter cukup menguras hati dan pikiran. Bayang-bayang sang pendamping hidup serta bayang-bayang sang anak tidak terlalu sering menghantuiku, membuat air mataku menetes di mataku. Nah, anak-anak, selanjutnya juga terdapat unsur intrinsik di dalam cerpen Akan Terus Bertahan. Yang pertama itu ada tema. Tema di dalam cerpen Akan Terus Bertahan ini adalah tema ujian hidup. Untuk amanatnya, amanat itu kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup. Meskipun ditimpa kesedihan yang mendalam, tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk dan tetap setia kepada pasangan hidup kita. Terdapat juga latar. Yang pertama itu latar suasana sedih, waktunya 40 hari kepergian istrinya dan 7 hari kepergian anaknya.
tempat, tidak dijelaskan di mana pastinya. Namun, ada kutipan yang menunjukkan bahwa dunia sebagai latar tempat. Toko di dalam cerpen akan terus bertahan ini, toko aku, sebagai tokoh utama yang bersifat protagonis. Untuk alurnya, itu terdapat alur campuran yang berdasarkan urutan waktu. Gaya bahasa yang dipakai di dalam cerpen akan terus bertahan ini, gaya bahasa yang mudah dipahami dan mengandung banyak motivasi. Perwatakan tokoh di dalam cerpen akan terus bertahan. Tokoh aku ini memiliki watak tabah dan juga watak optimis. Nah, anak-anak, selain dari unsur intrinsik, juga terdapat unsur ekstrinsik di dalam cerpen akan terus bertahan. Di mana di dalam cerpen akan terus bertahan ini mengandung unsur ekstrinsik berupa nilai religius dalam kehidupan. Di mana tokoh aku tidak berlarut-larut di dalam kesedihan karena meyakini Tuhan bahwa telah mempersiapkan hikmah di balik kesulitan yang tengah ia hadapi dan ia alami, dan ia juga pasrah pada Tuhan atas hidupnya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari teks cerpen ya, atau cerita pendek yang telah kita bahas pada pelajaran hari ini. Nah, pembelajaran untuk yang minggu depan atau yang selanjutnya itu masih membahas tentang teks cerpen pada bagian 2, yakni membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam teks cerpen. Baiklah, itu saja video pembelajaran kali ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.